Hmm, kemana ya perginya anak kecil yang dulu berdiri di depan kelas, terus dengan lantang bilang dia mau jadi astronot atau dokter yang mau nyelamatin dunia? Sekarang lihat kita. Cita-cita setinggi langit itu perlahan terdegradasi jadi sesimpel gue hari ini bisa pulang kantor jam 6, makan mie instan, terus tidur tanpa mikirin notif email besok. Selamat datang di Unfiltered Me. Ruang buat kita yang sebenarnya capek pura-pura kalau semuanya tuh fine-fine aja. Gue mau bahas kenapa kita ngerasa hilang banget nih di fase adulting ini. Problem pertama, yang paling kerasa itu tuh adalah ekspektasi versus realita, tapi yang brutal. Kita ini generasi yang lahir di tengah ekspektasi dunia yang sangat tinggi, tapi terjun ke realita ekonomi yang cost of living-nya tuh gak masuk di akal. Dulu kita dikasih janji manis sama orang tua kita, kalau kerja keras pasti sukses. Spoiler alert, kerja keras aja tuh ternyata gak cukup. Kita tuh lagi terjebak di rat race yang bikin kita kadang-kadang ngerasa kayak orang asing yang lagi hidup sendirian. Tujuan utama hidup kita sekarang tuh jadi sangat survival mode. Bisa bertahan hidup sampai akhir bulan aja tuh, atau punya sisa tabungan buat cicilan, itu udah kita anggap kemenangan. Problem kedua di sini tuh menurutku the noise and comparison trap. Kita lagi hidup di era di mana pencapaian orang lain dipaksa masuk ke layar HP kita 24/7. Lo lagi pusing mikirin cara bayar tagihan, tapi pas buka feeds Instagram, lo lihat temen lo baru beli rumah atau traveling ke luar negeri. Secara gak sadar tuh otak kita ngebentuk sebuah standar di mana standar itu tuh sangat tidak realistis. Ini yang bikin kita seringkali ngerasa gagal. Padahal mungkin kita tuh cuma lagi ada di chapter yang berbeda aja sama mereka yang kita lihat di sosial media. Tapi kita sering banget ngerasa stuck. Bukan karena kita nggak gerak, tapi karena kita terlalu sibuk untuk nungguin highlight atau story hidup orang lain yang terjadi di hidup kita. Problem ketiga, yang gue sadari di sini adalah decision fatigue. Kita tuh dipaksa bikin ratusan keputusan setiap harinya. Dari bangun tidur, milih baju, milih menu makan siang di aplikasi online, sampai meeting yang gak ada habisnya. Pas sampai ke rumah, bandwidth mental kita udah habis. Dan akhirnya pelarian kita tuh cuma ke scrolling TikTok, berjam-jam, doom scrolling. Kita tuh ngerasa kayak selalu bersalah karena gak produktif setelah doom scrolling. Bener gak? Tapi sebenarnya tuh otak kita cuma butuh shutdown. Otak kita tuh lagi shutdown karena kita tuh udah terlalu overwhelmed. Kita terjebak di siklus yang kerja, ngeluh, scrolling, tidur, repeat. Sekarang apa yang sebenarnya works buat gue? Gue nemu satu konsep ini dari James Clear di buku Atomic Habits. Ada yang pernah baca? Yang nampar banget sih ini kutipannya. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Gue sadar, gue selama ini tuh terlalu obses sama tujuan yang besar. Tapi gue sendiri gak punya sistem buat daily life gue, hidup sehari-hari gue. Dan gue mulai berhenti untuk fokus ke hasil akhir yang jauh di depan mata. Dan mulai fokus ke sistem yang bisa gue kontrol. Kalau gue merasa stuck, gue pakai 2-minute rule. Apapun itu, mau beresin meja, ngerjain tugas kantor yang mungkin deadline-nya mepet, gue paksa diri gue buat mulai hanya dengan 2 menit aja. Ternyata yang paling berat itu bukan kerjaannya,
tapi memulainya. Setuju gak? Selain itu, gue belajar pentingnya implementation intentions. Jadi rumus simpelnya kayak gini. Misalnya, ada situasi, maka ada aksi. Jika maka. Contoh, kalau gue ngerasa mulai anxious pas kerja, gue akan tarik napas 10 detik atau minum air putih dulu. Dan ini benar-benar ngebantu gue untuk gak langsung shutdown otaknya atau juga panik pas workload tuh lagi gila-gilaan gitu. Gak harus jadi produktif 24 jam, tapi penting punya kontrol atas reaksi diri sendiri kalau tiba-tiba situasinya unexpectedly jadi chaos. Tapi jujur aja, it's still so hard. Masih sering banget gue ngerasa gagal ngejalanin ini. Ada juga hari-hari di mana gue ngerasa, udahlah, gue nggak mau ngapa-ngapain, lagi mager. Gue masih berjuang juga kok buat nggak dengerin suara-suara itu yang selalu hadir setiap hari di kepala gue. Yang bilang kalau gue nggak cukup hebat. Dan gue juga masih sering gagal buat nggak ngebandingin hidup gue sama orang lain. Dan kalian harus tahu, it's a daily battle. Gue cuma mau kalian tahu juga kalau lo tuh gak ngerasa hilang. Lo tuh gak sendirian. It's okay buat capek. It's okay buat mengakui kalau lo lagi gak okay. Apa yang mau gue coba ke depannya? Gue mau lebih intentional soal waktu gue. What you do with your time is what you do with your life. Gue lagi nyoba buat filter out the noise. Gue bakal kurangin scrolling pas bangun tidur. Karena to be honest, itu adalah waktu krusial di mana gue ngeset mood buat seharian. Gue mau mulai fokus ke satu hal kecil yang benar-benar jadi tanggung jawab gue hari ini. Sesepele apapun itu, karena bagi gue ketaatan pada perkara yang kecil itu tuh adalah persiapan buat apapun yang nantinya bakal datang di depan. Gitu. Gue juga sekarang ini tuh mulai berani buat ngambil, oke ini agak sedikit memalukan, tapi gue sekarang baru mulai berani untuk ngambil tanggung jawab yang lebih besar. Maksudnya kayak ambil aja dulu kan kesempatannya, nanti sambil belajar. Dan kalau Tuhan udah kasih kesempatan itu, masa dia mau sih biarin kita gagal lagi? Ya enggak. Kemenangan kita hari ini kan gak harus berupa award yang besar atau jabatan yang tinggi. Tapi kemenangan kita hari ini tuh adalah kita gak menyerah untuk satu hari ini aja. Survival is a win. Buat kalian yang mungkin sama kayak gue masih ngerasa stuck, gue cuma mau bilang, keep showing up. Satu langkah kecil ketaatan hari ini adalah bagian dari rencana besar yang lagi disusun buat kamu. Jadi jangan biarin burnout itu mendefinisikan siapa lo sebenarnya. Terakhir, gue penasaran banget sih sebenarnya. Apa sih satu tanggung jawab kecil atau satu hal yang paling bikin lo tuh ngerasa kayak berat, tapi lo mau untuk coba dan setia ngelakuinnya besok? Tulis di kolom komentar biar kita bisa saling jaga. Kita gak perlu punya semua jawabannya sekarang. Yang penting kita masih terus melangkah day by day. Stay unfiltered, stay grounded, and see you in the next episode.